Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat siang pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Metro Siang. Saat ini kita berada dalam segmen At Large bersama saya Valencia Belvinci. Kita akan bahas terkait dengan operasi militer yang sudah dilakukan oleh Rusia ke Ukraina. Saat ini sudah memasuki hari ke-7. Bagaimana sebenarnya perluasan dari operasi militer yang sudah terjadi sampai dengan saat ini? Dan apa sebenarnya tuntutan dari kedua negara, baik Rusia maupun Ukraina dalam konflik kali ini? Kita lihat yang pertama, ini adalah peta perluasan operasi militer yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina. Memang operasi militer ini sudah dimulai sejak tanggal 24 Februari 2022. Hari ini sudah memasuki hari ke-7. Kalau kita lihat, ini merupakan bagian dari Rusia dan penyerangan sejak awal dilakukan dari 3 arah. Baik dari selatan, kemudian dari arah timur dan juga dari arah utara. Yang berbeda dari penyerangan pada hari pertama adalah bagian merah ini merupakan wilayah yang saat ini sudah dikuasai oleh Rusia. Di hari pertama, luasnya tidaklah sebesar saat ini, namun saat ini sudah semakin memperluas. Dan jika kita perhatikan, ada yang menarik pemirsa, karena ibu kota dari Ukraina, Kiev, yang kemudian diperbesar dalam kotak ini saat ini sedang dikepung oleh pasukan dari Rusia. Terlihat di perbatasan Kiev, ini benar-benar ada banyak pasukan armada militer yang dikerahkan Rusia untuk fokus menggulingkan Kiev. Selain itu, jika kita perhatikan, selain Luhansk, Donetsk, kemudian di sini ada Kharkiv yang juga merupakan salah satu kota paling besar di Ukraina. Nah, yang menarik ada yang berwarna kuning dan bertitik-titik berwarna merah. Ini merupakan kota Mariupol. Mariupol saat ini diklaim oleh Rusia sudah dikuasai oleh militer Rusia. Namun militer Ukraina mengatakan Mariupol masih berada di bawah kontrol Ukraina saat ini. Mengapa Mariupol penting? Mariupol merupakan salah satu kota pelabuhan di Ukraina yang memiliki populasi 400 sampai dengan 500 ribu orang ada di kota ini saat ini. Ini merupakan kota strategis di Ukraina yang hendak diduduki oleh Rusia. Ini merupakan perluasan dari agresi militer yang dilakukan. Saat ini perlu kita pahami bersama apa sebenarnya tuntutan dari kedua sisi, baik dari Rusia maupun dari Ukraina. Kita lihat di slide selanjutnya. Pemirsa, ini merupakan pernyataan yang kerap kali disampaikan oleh perwakilan dari pemerintahan Rusia. Kali ini disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov, yang menyampaikan berulang kali di berbagai kesempatan dengan beragam penyampaian. Intinya, bagi Rusia ini adalah mutlak wajib untuk memastikan bahwa Ukraina tidak pernah menjadi anggota dari NATO. Jadi tetap kembali pada tujuan dan juga fokus utama dari Rusia mengapa operasi militer ini dilakukan. Kita lihat pula apa saja tuntutan dan arahan dari Presiden Rusia Vladimir Putin terkait dengan operasi militer ini. Ini merupakan data yang dihimpun secara berkala sejak awal operasi militer dilakukan. Pada dasarnya Putin meminta NATO kembali ke perbatasannya sebelum 1997. NATO sebelum 1997 memang pertama kali diinisiasi pada tahun 1949 terdiri dari 12 negara. Apa yang berbeda di tahun 1997? Di tahun 1997 ada 3 negara mantan anggota Pakta Warsawa, yaitu Republik Ceko, Hongaria, dan juga Polandia yang memutuskan untuk bergabung ke NATO. Hal ini yang tentu tidak disetujui oleh Putin. Selain itu ada klaim Ukraina adalah boneka barat pemirsa. Ini sempat disampaikan oleh Putin terkait dengan kritik kerasnya pada pemerintah Ukraina saat ini. Kemudian Rusia tidak dapat merasakan aman, berkembang, dan juga eksis, apalagi di masa Ukraina modern saat ini. Kemudian apa saja arahan yang disampaikan Putin berkala sejak awal operasi militer ini dilakukan? Pertama, Moskow sempat menawarkan negosiasi kepada Ukraina. Ini ditawarkan pada tanggal 26 Februari bulan lalu. Namun ternyata ditolak oleh Ukraina. Mengapa? Karena memang dialasankan lokasi negosiasi tidak disetujui oleh Zelensky. Kemudian ternyata dengan pembahasan yang dinamis saat ini sudah diselenggarakan negosiasi pertama yang berlokasi di perbatasan Belarusia pada tanggal 1 Maret. Namun sayang sekali pemirsa, hasil dari negosiasi ini adalah gagal, tidak ada kesepakatan bersama yang didapatkan dari negosiasi ini. Dan yang paling mengejutkan dunia adalah
ada perintah yang disampaikan dari Putin untuk memerintahkan pangkalan nuklir di Rusia siaga tinggi. Ini disampaikan pada tanggal 27 Februari 2022. Kemudian jika kita lihat bagaimana dengan tuntutan dari Volodymyr Zelensky dari pihak Ukraina, sempat pula Putin menyampaikan apa alasannya melakukan operasi militer, yakni untuk melakukan denazifikasi dan demilitarisasi di Ukraina. Ini disangkal oleh Volodymyr Zelensky yang mengatakan dirinya bukanlah Nazi. Selanjutnya, Zelensky juga sempat menyatakan dari sebuah unggahan videonya kepada masyarakatnya bahwa memang musuh menyasar saya sebagai target nomor 1, keluarga saya adalah target nomor 2. Apa saja arahan yang sudah disampaikan oleh Zelensky sampai dengan saat ini? Yang pertama, Zelensky sempat meminta bagi laki-laki di Ukraina yang berusia 18 sampai dengan 60 tahun untuk tidak meninggalkan negaranya. Lebih lagi saat ini sudah ada banyak gelombang warga negara yang kemudian pulang ke Ukraina untuk bersama-sama membela negaranya. Yang kedua, Amerika Serikat sempat menawarkan kepada Zelensky untuk dievakuasi melihat kondisi Kiev yang saat ini cukup terancam. Namun, evakuasi ini ditolak dari Amerika Serikat dan kemudian Zelensky menyatakan yang dibutuhkan sekarang adalah kebutuhan terkait dengan amunisi. Lebih lagi, memang juga sempat ada wacana untuk mengevakuasi warga yang berada di kota Kiev, ibu kota Ukraina. Ternyata pemirsa dikatakan oleh wali kota Kiev pertanggal 27 Februari tidak memungkinkan evakuasi untuk dilakukan karena kondisi Kiev yang saat ini sudah dikepung. Selanjutnya kita lihat dari semua tuntutan, arahan, bagaimana dengan dukungan dari negara-negara yang ada di dunia. Yang pertama kita lihat dari Rusia, dari sudut pandang Rusia, dari apa yang sudah dilakukan Rusia, ada banyak dukungan yang datang juga dari negara lain yang secara tegas mendukung agresi militer yang dilakukan oleh Rusia. Kita lihat yang pertama ada Nicaragua, Kuba, Venezuela, dan junta Myanmar juga menyatakan dukungan penuh untuk Vladimir Putin. Selain itu, Belarusia Presiden Alexander Lukashenko memang dengan tegas mengatakan tidak mendukung apa yang dilakukan oleh Ukraina, namun membiarkan daerahnya di Belarusia digunakan sebagai pangkalan bagi armada militer oleh Rusia pada saat melakukan operasi militer. Juga Suriah Presiden Bashar al-Assad menyatakan dukungan langsung pada Rusia. Bagaimana dari sudut pandang Ukraina? Pemirsa, ada 30 negara NATO, ada 27 negara Uni Eropa, berikut dengan Jepang, Australia, dan banyak lagi negara-negara yang pro-Barat sampai dengan saat ini menyatakan dukungan untuk Ukraina. Selanjutnya kita lihat selain dukungan, ternyata ada arah untuk membawa konflik ini menuju ke negosiasi damai. Memang berjalan penuh dengan dinamika. Pada tanggal 25 Februari sudah dilangsungkan resolusi ataupun sidang UNSC, Dewan Keamanan PBB, namun gagal karena diveto oleh Rusia. Kemudian pada tanggal 1 Maret 2022, terselenggara pertemuan negosiasi damai antara delegasi Moskow dan juga Kiev yang bertemu di perbatasan Belarusia. Apa yang dibahas? Pembahasan adalah gencatan senjata, kemudian mengakhiri aksi pertempuran di wilayah Ukraina. Namun pemirsa, hal ini gagal dari mencapai sebuah kesepakatan. Putin memberikan 2 syarat utama untuk mencapai kesepakatan damai ini. Yang pertama, Ukraina harus bersikap netral dan tidak memihak kepada Barat. Ini yang diinginkan oleh Putin sejak awal. Yang kedua adalah meminta Ukraina untuk mengakui secara resmi kontrol Rusia terhadap Crimea yang dulu sempat dicaplok oleh Moskow pada tahun 2014. Nah, dari negosiasi yang gagal ini, kemudian saat ini sudah disepakati akan ada negosiasi selanjutnya, namun belum ditentukan kapan dan di mananya. Dari semua operasi militer yang terjadi pasti ada korban, pemirsa. Kita lihat apa saja korbannya. Ini merupakan klaim korban dari pihak Ukraina akibat invasi yang dilakukan oleh Rusia. Ada banyak kerugian yang terjadi mulai dari jet tempur, helikopter, ratusan tank, kendaraan berlapis baja, ada meriam, dan yang paling parah juga ada manusia di dalamnya, ada tentara. Ada lebih dari 4.300 tentara yang kemudian tewas, luka-luka, dan bahkan menjadi tawanan perang. Kita lihat pula dari sisi Rusia, sejauh apa klaim korbannya? Sampai dengan saat ini, klaim korban dari invasi yang dilakukan ini, bahkan tentara Rusia sudah dilaporkan ada klaim bahwa tentaranya tewas lebih dari 5.000 orang. Kemudian juga mengalami kerugian pada pihak Ukraina. Rusia mengklaim
sudah menghancurkan 975 infrastruktur di Ukraina. Dan juga ada tawanan perang yang ditawan oleh Rusia, bahkan jumlahnya mencapai 471 orang. Nah pemirsa, apa sebenarnya pentingnya kita memahami tuntutan apa saja dari pihak Rusia dan juga Ukraina? Tentu nantinya ini akan mempengaruhi bagaimana jalannya negosiasi damai antara kedua negara. Kita masih menantikan bagaimana negosiasi selanjutnya yang katanya akan diselenggarakan beberapa hari lagi. Apakah mencapai kata kesepakatan atau mungkin masih membutuhkan negosiasi lainnya? Demikian At Large hari ini, saya kembalikan ke Anda, Reza. Baik, terima kasih Valencia Melvinci atas pemaparan komprehensif Anda dalam segmen At Large.